Assalamualaikum anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga pola makan. Semoga wabah ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Yang terintegrasi muatan pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Oke, tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan pembelajaran kedua, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Tujuan pembelajaran ketiga, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan. Tujuan pembelajaran keempat, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Ya, anak-anak, perhatikan layar yang ada di hadapan kalian. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku, ras, agama yang berbeda, namun rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Ya, berbicara tentang proklamasi kemerdekaan, itu setiap tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio ataupun dari tempat lainnya. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, yang bunyinya adalah, "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta." Oke, anak-anak, itulah teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankan. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Anak-anak, perhatikan, di sini ada gambar museum atau gedung perumusan naskah proklamasi. Kemudian di sini ada gambar tokoh-tokoh perumusan teks proklamasi dan
tokoh yang menjahit bendera Sangsaka Merah Putih. Ya, anak-anak tolong perhatikan, teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep proklamasi itu ditulis oleh Insinyur Soekarno. Pada saat itu hadir pula BM Diah, kemudian Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni itu mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi itu ditulis oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945 itu di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ya, anak-anak, selanjutnya kita masuk di muatan bahasa Indonesia. Ya, ini tentang peta pikiran. Ya, peta pikiran ini di sini tertulis kata-kata tanya. Ya. Anak-anak, sebelum kita masuk atau sebelum kalian akan menyelesaikan tugas, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kata tanya. Ya. Kata tanya adalah kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik untuk orang ataupun benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan sebagainya. Kemudian kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain atau kepada orang lain. Kemudian kata tanya itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kata tanya diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Kemudian kata tanya yang kedua biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Kemudian kata tanya yang ketiga, ciri kata tanya yang ketiga seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks, yaitu kah, seperti apakah, siapakah, di manakah, kapankah, dan lain sebagainya. Ya, anak-anak, selain ciri-ciri kata tanya, ada juga jenis kata tanya. Di antaranya adalah apa, siapa, kapan, di mana, kemana atau dari mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Seperti yang ada pada peta pikiran sebelumnya tadi, ya. Oke. Selanjutnya, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Ya, kita perhatikan satu persatu. Makna yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Makna yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar. Makna yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Makna yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Makna yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Ya, nanti di situ anak-anak bisa lihat dan baca di buku kalian.
Oke, selanjutnya, tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika ingin menciptakan kerukunan dalam keberagaman? Oke, selanjutnya, kalau berbicara tentang adaptasi, ya, berarti tidak terlepas juga dari tumbuh-tumbuhan, ya. Di sini kita akan membahas tumbuhan tentang bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Ya, tentu anak-anak sudah pernah melihat bunga teratai. Tanaman ini tumbuh di air. Ya, agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Ya, kemudian daun teratai bundar dan lebar. Itu memiliki fungsi agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Kemudian, daun teratai itu memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Kemudian, teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akan tetapi akar masih tetap dapat bernafas, ya. Ya, itu adalah fungsi dan ciri-ciri daripada bunga teratai. Oke, selanjutnya, seperti tumbuhan, manusia juga memiliki cara yang berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan bukanlah untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal satu sama lain, atau saling menghargai, atau saling menghormati. Perbedaan itu merupakan anugerah, ya, bukan perbedaan itu merupakan masalah, ya, tidak. Oke. Kurang dan lebihnya kita akan kembali berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.